Podcast Pokai Tanah. Cerita ala STT Tentena. Halo warga podcast. Kali ini macam yang teman-teman lihat, saya masih sendiri. Karena teman saya biasa bercerita, Vien, masih dalam kondisi yang kurang sehat. Dia masih sakit. Tapi orang sama-sama berharap, orang berdoa semoga Vien cepat sembuh. Supaya saya tidak sendiri lagi. Supaya saya tidak jomblo. Capek juga kasihan jomblo ini. Nah, di episode kali ini, orang tema yaitu tentang senior dan junior, relasi atau hubungan apapun. Makanya orang teman baca cerita ini satu orang senior dan satu orang junior. Hadir sama-sama dengan orang Kameli dan Ade Dina. Halo Kameli. Halo Isra. Halo Ade Dina. Halo Kak Isra. Bagaimana kabar? Puji Tuhan kabar Puji Tuhan, baik. kabar baik. Sehat-sehat. Puji Tuhan, kabar baik, sehat-sehat. Dina, Puji Tuhan kabar baik. sehat-sehat tidak? Sehat. Masih sama ya? Puji Tuhan, kabar baik, sehat-sehat. Nah ini kamu baju memang tidak kamu sengaja ya, soalnya yang satu hitam, yang satu merah muda. Blackpink. Blackpink in your area. Blackpink. Blackpink. So, baku atur baju atau memang kebetulan? Kayaknya orang teh hati so. Ini suka Sudah connect dah. suka Blackpink. Korea juga ya. Oke lah. Nah, ini kan dua-dua tadi kabar baik, puji Tuhan segala macam sehat-sehat. Saya mau tanya dulu, Kameli so semester berapa? Sekarang sudah semester 8. 8, sejauh ini 8. Jauh ini 8. Sejauh ini 8. Kalau Dina? Sekarang semester 2. Semester 2. Iya. Nah, jauh sekali DP antara itu. Dan menarik ini. Semester paling bawah dengan semester paling atas. Nah, pertama kira-kira bagaimana hubungan antara senior dengan junior pas Kameli dulu ya, pas Kameli masih semester 2. Coba Kameli boleh cerita bagaimana Kameli melihat senior yang di atasnya Kameli, kakak tingkat lah. Waktu saya masih jadi junior maba semester 1, semester 2 itu. Itu kan dimulai dari semenjak ospek. Dimana beda ospek yang kami alami dengan yang adik-adik yang semester 2 sekarang alami. Begitu, dimana waktu semesternya kami itu, waktu kami baru masuk itu ya kami diperdalam dengan edukasi juga ada, dan juga sebenarnya mental pun juga ada. Ya, seperti itu. Jadi bukan mau bilang kakak senior itu galak, bukan. Tetapi ya namanya ospek gitu toh, namanya ospek. Dan ospek seperti itu kami masih dapat begitu. Tetapi dari situ memang sudah terbangun relasi antara senior dan junior. Sebenarnya dengan bentuk ospek seperti itu membuat kita merasa kayak segan, ya takut dengan senior seperti itu. Tapi sebenarnya tidak, dan dorang itu baik-baik semua begitu. Dan cuman yaitu karena sudah ada stigma di awal karena mengalami waktu ospek itu, jadi sudah ada rasa takut duluan kalau ketemu senior. Bahkan misalnya kalau macam setiap pagi tuh kalau ke kampus kita tegur sapa, selamat pagi kakak, selamat pagi ade, begitu. Tapi di satu sisi juga memang ada rasa takut, misalnya toh kalau dari di koridor kelas itu, kalau kita baku dapat dengan kakak senior itu kayak kita rasa kayak mau suka turun di bagian rumput jalan itu, karena saking takutnya itu begitu dulu. Tapi sekarang setelah kita dekat, kita punya relasi sudah baik dengan kakak senior, sudah mulai berubah, kita punya pemikiran tentang senior ini, ternyata mereka asik begitu, karena banyak pengalaman-pengalaman yang mereka bagikan dengan kita begitu. Berarti bagaimana Kameli ini masih dulu ya, Kameli semester 1 atau 2. Bagaimana Kameli menghargai senior, segan sama senior itu berarti bukan karena takut, soalnya di ospek pokoknya diuji mental segala macam. Kalau edukasi oke lah, edukasi kan bicara tentang
pikir ke depan bagaimana. Tapi kalau mental kan ya mungkin ada disuruh-suruh yang bikin orang lebih takut sama senior begitu. Nah, apakah tidak ada apakah hal ini tidak berpengaruh? Maksudnya Kameli jadi segan sama si senior ini karena takut dulu di ospek. Tidak. Kalau masalah pengaruhnya itu di awal aja. Di awal saja. Di awal saja pertama ada rasa takut. Tapi kan waktu itu saya masih berasrama toh. Nah, di asrama itu kan banyak yang kakak-kakak senior. Nah, mulai dari asrama itu kan rumah kita bersama. Mulai dari rumah kita bersama itu sudah ada relasi yang baik terbangun begitu. Dengan hari-hari yang berjalan kita tinggal bersama, ada relasi yang baik begitu. Sudah mulai melupakan ospek-ospek yang ada. Ternyata itu hanya mungkin settingan begitu toh. Tapi ternyata aslinya orang itu baik-baik begitu. Ada banyak pengalaman yang dibagikan. Berarti di asrama juga secara langsung kakak-kakaknya Kameli di asrama waktu itu bakal saya tunjukkan bahwa senior dengan junior ini cuma di ospek saja yang mungkin Kameli dia keras. Tapi padahal sesungguhnya tidak juga. Iya. Sebenarnya juga ada mungkin menurutku ada maksud dan tujuan. Supaya kenapa? Mungkin ada batas, bukan batas yang tinggi, bukan, tetapi ada batas di mana kita bisa menghargai. Di mana kita anggap kakaknya kita, mana itu temannya kita, mana itu adiknya kita. Seperti itu. Itu menurut saya itu juga mungkin supaya ada batas, kita ada peringatan untuk kita bahwa dia senior, dia lebih dulu yang ada di sini, pengalaman mereka lebih banyak dari kita. Begitu dibandingkan dengan teman-teman angkatan kita dan adik-adiknya kita. Begitu. Oke. Sekarang Dina lagi. Tadi Kameli sempat bilang bahwa ada perbedaan ospeknya Kameli dengan ospeknya Dina. Nah, perbedaan apa? Coba mungkin Dina bisa jelaskan. Ya, mungkin kalau dari saya kayak perbedaan itu toh, kayak Kameli bilang, Kameli bawa ospek lalu, dorang ada ospek mental begitu. Nah, kalau torang bedanya sama torang mungkin karena kurikulum ya, mungkin kurikulum merdeka. Jadi kami ospeknya itu bukan seperti cuman lebih ke Edukasi. materi dan edukasi gitu. Jadi macam tanya jawab, diskusi dengan teman-teman, dengan pemateri. Berarti tidak ada tentang tidak ada bersinggungan tentang mental pas di nape angkatan. Saya rasa kayak ada Ada. karena memang pandangan pertama lihat toh ini senior ini kayak tegas begitu dan jadi saya pernah kayak ini pengalaman waktu PKKMB itu kan kami dibagi ada berapa kelompok 7 tahu. Nah ada waktu itu kami disuruh bawa sapu pas hari Minggu, disuruh bawa sapu tapi saya lupa karena bawakan anunya teman toh, sudah dimarah, sudah diveto memang. Memang kita pementor situ, Kameli dengan Kau Ucu. Berarti Kameli ini mentor pas PKKMB ya. Berarti tapi bukan karena dendam itu, bukan karena jangan karena dulu pas Kameli masih cuman dibilang kayak tidak ada perhatian. Gitu sudah dikasih ingat. Gitu. Memang kita takut di situ dan kayak Tapi berarti memang kalau Dina punya memang ada tentang mental, tapi tidak ada betul-betul khusus dan khususnya tidak ada. Tidak ada peraturan bahwa mahasiswa baru harus datang jam 6 misalnya. Lewat jam 6 mesti jalan jongkok. Ini kan karena memang kesalahannya. Iya sih. Apa yang disuruh bawa dia dibawa toh. Beda dengan waktu kami diam salah, bicara salah, senyum-senyum salah, diam tidak senyum salah. Itu kan memang kita bingung bagaimana toh. Kalau ini kan memang cek kelengkapan, mana sapumu? Lupa Kak. Ya, sudah datang jam 8 pagi. Perlengkapan tidak lengkap, memang lah. Ada apa memang? Itu kan Dina juga salah toh. Sampai sekarang tidak ada dendam maksud Kameli tidak ada, aman. Oke, sekarang Kameli kan semester 8. Berarti kalau semester 8 itu sekitar
4 tahun yang lalu berarti Kameli masuk di kampus 2019. Iya, 2019. Berarti sekarang angkatan 2019. Iya, angkatan 2019. Kalau Dina baru semester 2, Ya, berarti berarti 1 tahun ke belakang saja, 2022. 22. Nah, kemarin terus sama-sama rasa itu di tahun 2020 ada ya wabah virus corona, COVID. Iya. Dan itu saya masih SMA, sudah mulai ada itu wabah. Jadi saya kantoran saja masih SMA sudah disuruh dari rumah, sekolah dari rumah online. Nah, berarti kalau saya masih SMA, Kameli sudah sekitar semester 1 atau 2 lah. Iya. Nah, berarti Kameli sempat dapat belajar online. Dapat. Itu mulai dari semester 2 di bulan Februari Maret. Maret kayaknya. Maret. Nah itu. Semester 2 so mulai mulai online. Sampai kapan kalau Kameli ingat? Kapan? Dari Maret sampai kapan? 1 tahun setelah ada itu. 1 tahun ya? Iya. Dan 1 tahun kayaknya. Pas kamu masuk 2000 berapa? 2020 ya. Sampai semester berapa kamu dapat online? Ya, orang masuk di kampus itu Maret 2021. Maret 2021. 2021 Mulai masuk di kampus tapi masih protokol yang tegas juga, artinya berarti tidak, masih jaga jarak segala macam. Berarti 1 tahun dari Maret 2020 kan online. Nanti Maret 2021 baru masuk kampus. Dari semester 2 sampai semester 4 berarti. Nah, 1 tahun Kameli kuliah online. Jelas Kameli selama 1 tahun tidak ketemu dengan senior, nah maksudnya. Apalagi Kameli masih semester 2 tuh, tidak tahu saya PKK semester 6 ini siapa, semester 8 ini siapa. Tidak pernah ketemu juga tuh. Tapi tahan dulu, Dina lagi. Dina masih dapat COVID ini, kuliah online? kalau kuliah belum, tapi kalau untuk belajar online itu masih SMA situ. Berarti sama dengan saya dan Iya. orang dapat belajar online pas masih SMA. Masih SMA. Tapi pas masuk di STT Sudah normal. So normal ya. Iya. Nah, di sini saya ada apa ya? Perbedaan. Maksudnya kami ada 1 tahun tidak ketemu dengan senior. Iya. Jadi kami tidak tahu siapa sampai kakak semester 6, siapa semester 8. Nah, tapi Dina bisa tahu, bisa lihat, dan karena Dina kan tidak dapat itu kuliah dari rumah karena COVID. Jadi Dina bisa tahu kakak semester 4 ini, 6 ini, 8 ini. Nah, kira-kira bagaimana dalam 1 tahun itu Kameli coba belajar tentang senior walaupun tidak ketemu? Bagaimana cara Kameli belajar tentang senior? Maksudnya mengetahui tentang kakak-kakak. Iya. Kalau untuk semasa COVID lalu, waktu kuliah online, sebenarnya memang ada kaget waktu itu kan. Kita kaget. Dimana mulai dari awal bulan Maret pas dibilang kita kuliah online, itu kami kuliahnya itu pakai voice note WA. Kami kuliah pakai voice note WA. Jadi itu VN-nya dosen-dosen menjelaskan, kita presentasi itu kita menjelaskan pakai voice note gitu. Jadi kayak lucu dan juga kalau diingat-ingat tuh. Dan saya pikir kayak begini, 1 semester saya mau di sini di kampung begini, tidak ada saya mau dapat. Saya pikir kayak belum tambah jaringan, kalau mati lampu di kampung, mati jaringan. Lalu kok Mbak absen? Mbak absen. Setengah mati sekali baru mau kirim VN, tidak tak kirim presentasi. Sudah. Jadi dengan keputusan bahwa awal bulan Juli itu pulang ke Tentena dengan alasan tetap online, tapi jaringan mendukung kan kalau di Tentena. Nah, jadi dari bulan Juli itu sudah balik ke sini ke Tentena. Dan kalau untuk senior itu jelas orang juga banyak di kampung dan gitu. Kita tidak jadi yang hanya dekat dengan kakak-kakak senior yang ada di asrama. Begitu. Dan senior yang di asrama, justru dari senior itu kan habis dari kuliah voice note selama 1 semester itu, tiba-tiba ada aplikasi-aplikasi yang diperkenalkan dengan kami. Ada Kaizala, ada Google Classroom, Google Meet, Zoom. 4 itu. Iya, 4 Zoom ini kita mau belajar sendiri tuh kayak setengah susah untuk kita tuh. Baru pertama kali. Jadi larinya kemana? Kita tanyanya ke senior. Dan dengan senior yang ada di asrama. Begitu. Jadi menurut saya juga dengan saya baliknya ke Tentena, saya
ada di asrama dengan kakak senior yang ada, ditolong dan bantu untuk menggunakan 4 aplikasi pendukung untuk kuliah ini. Jadi menurut saya, tapi kalau untuk menjangkau keseluruhan senior itu tidak bisa, tidak mungkin online begitu. Nah, cuman memang sebelumnya di 1 semester ini kan, satu semester itu kan masih di kampus, aktivitas semua masih di kampus. Jadi jelas dari semester 7 sampai semester 3 itu senior kita sudah kenal, karena kita sering bertemu di kampus. Yang justru jadi yang kita tidak kenal sama sekali itu justru junior kita tidak tahu, karena dorang justru kamu justru kamu tapi kan kenal itu kamu tuh siapa begitu, yang yang tesnya online, ospeknya online, PKKMP-nya online, kan tidak tahu tuh. Yang justru yang tahu itu cuma yang panitianya saja. Orang yang masih orang awam di STT ini kan tidak tahu kamu siapa. Barangkali suka ketemu beli di mana, padahal ternyata maba, tapi tidak ditahu begitu. Justru itu di situ kendalanya, orang tidak tahu yang yang ada junior. Dan kalau macam yang senior itu justru ada relasinya, misalnya tuh bertanya kakak kapan balik, kapan pulang, kayak begitu dan masih bertukar kabar, dan kecuali dengan kakak-kakak senior yang memang sudah akrab begitu. Mungkin seperti itu. Itu ya. Memang ini kuliah online ini 1 tahun ini betul-betul kasih pengaruh dan kami. Oke, sekarang Dina betul-betul tidak ada kuliah online dan dia rasa itu. Nah, berarti yang saya mau tanya ini, mungkin pas PKKMB yang berapa hari itu, 3 hari atau berapa? 3 hari kayak. Nah, yang 3 hari itu mungkin Dina cuma lebih sering ketemu dengan senior yang kebetulan panitia di situ. Ya, PKKMB. Nah, setelah selesai PKKMB dan Dina sudah di mahasiswa di kampus, tentu ketemu lagi dengan senior yang lebih luas. Sudah lagi dari semester 3, 5, 7, bahkan mungkin ada beberapa kakak-kakak yang so jauh sekali di semester 9. Nah, bagaimana perasaannya Dina pertama, atau mungkin ada pengalaman pas lihat, oh ternyata ini kakak senior, dia ini mesti begini. Ini Dina boleh cerita? Kalau untuk bagaimana ketemu dengan senior itu canggung, dan kan pas pertama itu waktu PKKMB kan cuman berapa orang sih tuh panitia. Kok pas masuk kuliah umum rupa banyak, tambah takut, dan karena pengalaman pas PKKMB itu pasti tambah bawah, dan pas kami marah itu bukan canggung dengan takut sama senior, bukan karena kami marah, bukan. Iya, memang kayak pasti mau dihargai betul ini senior ini, dan begitu. Berarti emang, tapi tuh sepakat dulu, berarti bukan takut atau canggung sama senior karena Kameli sempat mundur, bukan ya? Oke. Terangan menghargai. Nah, sekarang kira-kira kalau hubungannya senior dengan junior atau sebaliknya baik di kampusnya, misalnya dari kampus dibentuk orang pemabuk sayang sebagai kakak dan adik, apakah ada kemungkinan bahwa setelah keluar dari kampus itu akan terus terbawa? Misalnya kalau nantilah Kameli 5-10 tahun, mungkin Kameli dengan pekerjaan apa atau dengan tanggung jawab apa, Dina juga 5-10 tahun ke depan dengan pekerjaan apa juga, tanggung jawab apa, tapi Dina minta tolongnya sama Kameli atau sebaliknya. Nah, kira-kira ada pengaruh kalau relasinya atau hubungan senior dengan junior baik dibuat di kampus, bagus dibuat di kampus, kira-kira kalau keluar dari kampus nanti ada DP positif, orang berandai-andai lah, orang bisa. Siapa duluan, saya? Siapa duluan? Kayak Kameli duluan. Karena Dina balik sama Kameli. Oke, saya duluan. Kalau menurut saya ada yang dampak positifnya dengan relasinya kita yang sudah terbangun dari di kampus. Setelah kita keluar, itu kita punya dampak positif untuk kita. Misalnya, contohnya untuk saya gitu. Sekarang kan saya sudah semester 8. Panas-panasnya nih orang bertanya ini sudah menyusun toh. Menyusun. Jadi ada kakak senior yang sudah lulus gitu. Jadi mungkin karena sudah akrab, sudah
sudah nyaman begitu toh. Jadi tiba-tiba telepon saya waktu itu, telepon saya cuman tanya, apa judulmu? Apa judul? Tanya bagaimana kuliahku begitu. Apa judulmu? Apa yang kira-kira yang kau mau tulis? Masalahnya apa? Begitu. Jadi kalau dibilang kalau macam nanti ada kesusahan boleh nanti tanya-tanya begitu. Jadi saya rasa kayak ada dan dampaknya untuk kita dan begitu. Meskipun orang sudah di sekolah, sudah di jemaah, tapi orang masih ingat orang dan adik-adiknya yang masih berjuang di sini. Jadi saya rasa itu adalah dampak positif yang saya rasa dan dengan adanya relasi dengan kakak-kakak senior yang ada begitu. Harapannya seperti itu kepada adik-adik yang sekarang, relasi antara adik-adik yang sekarang dengan kakak-kakak senior seperti itu. Nah, itu dari Kameli. Kalau Dina bagaimana? Kalau ini dampak kalau seandainya di kampus. Seandainya di kampus punya bagus dan baik relasi hubungan gitu. kakak dengan adik senior junior tuh. Nah, apakah saat nanti mungkin 5-10 tahun ke depan pas sudah keluar dari kampus, kalau ini dibentuknya bagus, ini relasi bagaimana? Apakah akan berdampak positif atau mungkin sebaliknya negatif? Ya mungkin ya kalau menurut saya itu akan berdampak positif karena memang sudah ada relasi sebelumnya dari kampus begitu dan jadi kalau saya kan masih semester 2 begini jadi masih belum melihat secara lebih meluas. Lebih luas semester 2 juga tuh. Iya. Tapi kira-kira kalau misalnya ya mungkin nanti semester 2, 4, 6, 8 kalau selesai dan keluar dari kampus, karena nanti dia akan ya pasti kalau semester 4 soal lagi junior, kalau semester 6 soal lagi junior semester 4 dengan 2. Apalagi kalau Dina semester 8. Kira-kira kalau itu relasinya Dina bagus, hubungannya Dina dengan adik-adik juga dengan kakak-kakak sekarang, berarti ada ya maksudnya setelah kuliah itu ada. Pasti ada itu. Yang bisa baku tolong. Oke. Nah, ini saya mau tanya mungkin pertanyaan terakhir sama Kameli dengan Dina, tapi ini Dina yang mau duluan jawab lagi. Nah, biasa ada pernyataan atau ada bahasa Inggris statement. Kakak-kakak senior itu dia bawa watak. Itu dari junior ya, dari junior bilang kakak senior bawa watak sampai satu mau togor bah. Nah, tapi senior juga biasa bilang junior ini dong tahu sombong. Tiada babi yang bilang salam dan selamat pagi atau selamat apa. Nah, kira-kira bagaimana junior yang seharusnya atau ya junior yang memang harus beginilah jadi junior. Nah, menurut Dina bagaimana junior yang harus diperhatikan? Ya. Inilah junior yang betul-betul junior, bukan junior yang macam saya bilang kan. Silakan Dina. Kalau menurut saya kan sebagai junior itu kita mesti menghormati kakak-kakak, menghargai dan dia sebagai senior, sebagai yang lebih tua dari kita dan seperti itu. Karena bagaimana mau dibilangnya? Bingung juga. Iya, bingung seperti itu. Kameli tentu sama banyak Kameli mencerita. Soalnya Kameli rasa manis pahitnya ini kehidupan kuliah. Tapi itu Kameli, kasih Dina dulu. Jadi bagaimana junior yang seharusnya menghargai senior. Dengan sebagai junior juga kita menghargai sesama lah juga. Sesama junior. Iya, sesama teman. Kalau misalnya menghargai tapi senior masih bawa watak, senior mungkin Dina sebagai junior hargai nih kakak senior, tapi senior tetap dia tidak hargai, maksudnya Dina selamat pagi kak, senior. Bagaimana itu? Itu kalau tergantung dari seniornya, yang penting kan kita sudah menunjukkan tuh orang hargai dia, orang hormati. Tapi adakah senior yang kalau ditegur selamat pagi kerja? Pengalaman ada? Ada? Kalau cuma 1-2 orang kayaknya ada. Ada juga. Ada. Oke, mungkin ini Kameli mau jelaskan bagaimana senior yang seharusnya jadi senior dan coba Kameli jelaskan. Ya, begini. Kalau menurut saya itu relasi itu punya 3 tahap. Misalnya di kampus, karena junior, angkatan, sebaya dan senior. Jelas betul relasinya kita antara senior dan junior itu berbeda. Relasi antara seangkatan itu berbeda dan relasi antara junior dengan senior itu berbeda. Kalau relasi antara junior dan senior
mungkin itu kita akan saya sebagai seorang junior, saya kayak kemak tadi. Saya sebagai seorang junior, saya menghargai kakak senior saya karena dia adalah orang yang lebih dahulu berada di kampus itu. Tentu pengalamannya mereka itu lebih banyak. Dan dengan harapannya kita sebagai junior, pengalaman-pengalaman itu yang akan dibagikan kepada kita. Ada banyak pembelajaran-pembelajaran dibagikan kepada kita. Berbeda dengan kalau kita sebayanya kita, seangkatan. Akan berbeda kita punya relasi dengan mereka. Mungkin kita akan lebih banyak bermain, bercanda, tetapi punya batas juga dan begitu toh. Akan berbeda. Kita belajarnya bersama-sama begitu. Kalau untuk antara senior dan junior, kalau senior dan junior itu harapan dari junior tadi bisa membagi pengalaman misalnya begitu. Senior itu kiranya lebih menghargai juga yang ada di junior, merangkul adik-adik begitu, memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, bukan menegur tapi buat malu. Itu kan bikin adik-adik junior juga merasa kayak kenapa nih kakak-kakak begini begitu toh. Pasti akan ada perasaan seperti itu, tetapi dengan cara ini kita diajarkan lebih kepada etika begitu. Etika kita sebagai sesama manusia, kita kan sesama membangun relasinya kita, dan itu juga akan berdampak di saat kita sudah lulus dari STT begitu. Jadi kiranya kalau macam tadi yang disampaikan Dina, misalnya ada kakak senior yang kalau jawab begitu, mungkin itu sudah jadi karakternya. Mungkin dia itu sudah memang karakter seperti itu. Ya, karena saya rasa pasti juga senior ini sebenarnya hati-hatinya baik dan begitu. Cuma memang tergantung dari bagaimana karakternya senior ini. Seperti itu sih kalau saya. Oke. Berarti kalau saya lihat DP titik tengah ini dari apa yang Dina bilang dengan yang Kameli bilang, bahwa mau senior ataupun junior tetap menghargai, saling menghargai. Nah, mungkin ada Dina dengan Kameli pesan buat teman-teman, buat warga podcast yang menonton, dan pesan tentang menghargai ini. Mungkin Kameli duluan bisa ke kamera. Halo. Pesannya Kameli, silakan. Coba hambur. Ya ini di Sumerah saya ini terhargai satu orang ini. Iya, menghargai ini. Oke. Menurut saya dari saya untuk adik-adik ini atau untuk semua adik-adik untuk ataupun semuanya. siapa yang nonton. Oh iya. Untuk semua warga podcast, untuk kakak-kakak senior yang ada di kampus, untuk teman-teman yang di kampus, untuk adik-adik yang di kampus, kiranya kita membangun relasi yang baik, di mana kita bisa membangun etika kita yang lebih baik dan lebih menghargai sesama kita manusia. Itu dari saya. Dina mungkin? Ya, kalau dari saya untuk semua toh kita saling menghargai dan bapakku sayang lan antara ya itu antara kita dengan sesama. Eh. Oke, terima kasih Oke, Kameli, sama-sama, Dina, kasih taman bercerita. Nah, warga podcast jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap pantau terus update-update video terbaru dari podcast Pokai Tanah. Nah, Kameli, Dina, ikut saya, jadi saya bilang sekian, baru Tabea terang kembali ya ke kamera. Tabea. Iya, Tabea tangan baru ke kamera. Oke, warga podcast, sekian dan Tabea. Terima kasih Kameli. Oke, sama-sama. Terima kasih.